Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman. Nah, saya Halim Mufidah. Saya di sini dari kelompok 7. Saya kok sendirian ya? Saya nggak sendirian sih sebenarnya. Ada teman juga, namanya Sadbah Dali Marta. Di sini kami akan memaparkan materi tentang respon Islam Nusantara terhadap Pancasila. Ada 3 subpoin yang akan kami jelaskan. Yang pertama yaitu pengertian Pancasila, yang kedua sejarah Pancasila, dan yang ketiga respon Islam Nusantara terhadap Pancasila. Untuk poin pertama dan kedua yaitu pengertian dan sejarah Pancasila akan dijelaskan oleh teman saya, Sadbah Dali Marta. Nah, disampaikan terima kasih kepada Halim Mufidah yang sekarang lagi ada di rumahnya karena telah memberikan saya kesempatan untuk menyampaikan materi-materi. Materi yang akan saya sampaikan yang pertama adalah pengertian Pancasila, yang kedua adalah sejarah lahirnya Pancasila. Mau tahu gimana kelanjutan videonya? Tonton terus sampai habis. Ya baik, materi yang pertama yang akan kita bahas ini pengertian dari Pancasila. Nah, sebenarnya Pancasila itu sudah dikenal oleh Indonesia sudah sangat lama sekali, khususnya pada zaman Majapahit pada abad ke-14. Nah, Pancasila ini juga ada atau terdapat di buku Negara Kertagama karangan Empu Prapanca dan juga buku Sotasoma karangan Empu Tantular. Tetapi Pancasila itu dikenal oleh Indonesia pada tanggal 1 Juni 1945, di mana pada waktu itu Insinyur Soekarno mengusulkan Pancasila itu sebagai dasar negara Indonesia. Kita lihat dari terminologinya, istilah Pancasila dalam falsafah negara Indonesia mempunyai makna nama dari 5 dasar negara Republik Indonesia yang pernah disampaikan oleh Bung Karno pada tanggal 1 Juni 1945. 5 dasar negara yang diberikan nama Pancasila oleh Bung Karno, yang pertama adalah kebangsaan, yang kedua adalah perikemanusiaan, yang ketiga adalah mufakat, yang keempat adalah kesejahteraan sosial, dan yang terakhir adalah ketuhanan yang Maha Esa. Nah, sedangkan 5 dasar Pancasila yang tercantum dalam UUD 1945 adalah yang pertama adalah ketuhanan yang Maha Esa, yang kedua adalah kemanusiaan yang adil dan beradab, yang ketiga adalah persatuan Indonesia, yang keempat adalah kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, yang kelima adalah keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Nah, yang selanjutnya adalah sejarah lahirnya Pancasila. Sesuai fakta sejarah, Pancasila itu tidak semena-mena lahir pada tahun 1945. Tentunya itu membutuhkan waktu yang sangat lama sekali dan juga dilandasi dengan perjuangan tokoh bangsa Indonesia dan juga kepribadian bangsa Indonesia itu sendiri. Nah, berdasarkan sejarah, terdapat 3 rumusan dasar negara yang dinamakan Pancasila, yaitu konsep dari Insinyur Soekarno yang dibacakan pidatonya pada tanggal 1 Juni 1945 dalam sidang BPUPKI. Nah, selain BPUPKI, ada juga rumusan oleh Panitia 9 dalam Piagam Jakarta tanggal 22 Juni 1945 dan juga rumusan pada pembukaan UUD 1945 yang disahkan oleh PPKI tanggal 18 Agustus 1945. Nah, dengan demikian, rangkaian dokumen yang dimulai pada awal 1 Juni 1945, 22 Juni 1945, hingga teks final pada tanggal 18 Agustus 1945 dimaknai sebagai satu kesatuan dalam proses kelahiran falsafah negara Pancasila. Nah, menurut sejarah, arti dan makna Garuda Pancasila sebagai lambang dasar negara Indonesia adalah sebagai berikut. Nah, yang pertama adalah burung Garuda Pancasila. Sesuai dengan sejarah atau cerita kuno, burung Garuda merupakan suatu kendaraan Dewa Wisnu yang sangat kuat dan sangat tangguh. Nah, yang kedua adalah warna burung Garuda. Maknanya seperti apa? Nah, seperti yang kita ketahui, warna dari burung Garuda Pancasila itu adalah warna emas yang menggambarkan bersifat agung dan juga bersifat jaya. Nah, yang ketiga adalah di bagian dada burung terdapat suatu perisai yang bermakna itu merupakan sebuah senjata untuk berjuang, berlindung, atau bertahan untuk mencapai suatu tujuan. Nah, mungkin materi yang bisa saya jelaskan terkait pengertian Pancasila dan juga sejarah lahirnya Pancasila cukup sampai di sini. Kurang lebihnya saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya teman-teman. Nah, setelah membahas sejarah Pancasila, maka selanjutnya akan saya paparkan bagaimana Islam Nusantara menyikapi Pancasila. Maka dari itu, untuk mencapai pembahasan yang sistematis, akan dibahas dengan urutan 5 poin yang terdapat dalam Pancasila. Yang pertama, sila pertama yaitu ketuhanan yang Maha Esa.
Sila pertama ini merupakan konsep tauhid yang menjadi dasar pandangan Islam. Sila ini selaras dengan yang ada di dalam Al-Quran. Sejarah turunnya Al-Quran yaitu agar tercapainya masyarakat yang tamadun atau beradab. Di dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 163 yang artinya, dan Tuhanmu adalah Tuhan yang Maha Esa, tidak ada Tuhan selain Dia, yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang. Baik, yang selanjutnya yaitu sila kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Sila kedua ini mencerminkan nilai kemanusiaan dan bersikap adil. Dengan konsep kemanusiaan dan keadilan dari pandangan Islam, Pancasila ini menginginkan agar tercipta keselarasan, kemakmuran, dan peradaban di dalam masyarakat. Kemudian sila yang ketiga yaitu Persatuan Indonesia. Sila ketiga ini merupakan perwujudan sila pertama, yaitu tauhid. Dengan tauhid sebagai dasar, maka akan tercipta persatuan satu bangsa, seperti yang terdapat dalam ayat Al-Quran, yaitu surat Al-Hujurat ayat 13 yang artinya bersuku-suku atau berkelompok dan berbangsa. Kemudian sila keempat yaitu kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Nah, sila yang keempat ini menggambarkan bahwa untuk mewujudkan sila yang ketiga yaitu Persatuan Indonesia, yakni diperlukan adanya pemimpin yang bersifat bijaksana dan hikmat, serta dalam pengambilan keputusan yaitu melalui langkah musyawarah mufakat. Oke, sila yang kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Sila ini menggambarkan terwujudnya rakyat adil, makmur, dan damai. Oleh sebab itu, diusungnya keadilan agar bangsa Indonesia tidak ada perbedaan hak dalam tatanan masyarakat. Hal tersebut menandakan bahwa seluruh masyarakat memiliki hak dan tujuan yang sama. Apa yang dicita-citakan pendiri bangsa Indonesia tidak bertentangan dengan Islam. Selanjutnya, pada tahun 1980-an ditunjukkan sikap apatis oleh beberapa ormas di Indonesia. Karena Orde Baru di bawah kepemimpinan Soeharto memaksakan untuk menerima asas tunggal Pancasila. Sejatinya, jika Orde Baru menggunakan cara-cara persuasif, maka beberapa ormas tersebut akan menerima Pancasila. Nah, Nahdlatul Ulama adalah ormas Islam yang pertama menerima Pancasila, yaitu pada tahun 1984. Nahdlatul Ulama mengungkapkan deklarasi hubungan Pancasila dengan Islam secara baik, yaitu diantaranya yang pertama, Pancasila sebagai dasar dan falsafah negara Republik Indonesia. Bukanlah suatu agama atau juga tidak dapat menggantikan agama serta juga tidak dapat dijadikan sebagai pengganti kedudukan agama. Deklarasi yang kedua itu sila pertama, yaitu ketuhanan yang Maha Esa. Itu sebagai dasar negara Republik Indonesia yang menjiwai sila-sila yang lain dan mencerminkan tauhid menurut pengertian keimanan dalam Islam. Kemudian yang ketiga, bagi Nahdlatul Ulama, Islam adalah akidah dan syariat yang meliputi aspek hubungan manusia dengan Allah dan hubungan dengan manusia. Kemudian yang keempat, penerimaan dan pengamalan Pancasila merupakan perwujudan dari upaya umat Islam Indonesia untuk menjalankan syariatnya. Kemudian yang kelima, sebagai konsekuensi dari keempat sikap tadi, Nahdlatul Ulama berkewajiban mengamankan pengertian yang benar tentang Pancasila dan pengamalannya secara murni dan konsekuensi oleh semua pihak. Jadi, sikap Nahdlatul Ulama yang menerima Pancasila ini kemudian diikuti oleh berbagai ormas yang ada di Indonesia, sehingga merenggangkan ketegangan antara umat Islam pemerintah Orde Baru saat itu. Secara berangsur, keberadaan Pancasila diterima oleh beberapa
organisasi sosial masyarakat di Indonesia. Baiklah, demikian materi yang telah dipaparkan dari kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.